Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya sapa semuanya, Shalom. Ada damai pada pagi hari ini, ada sukacita pada pagi hari ini, ada kerinduan untuk datang bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tolong lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi menyatakan kerinduan kita, kesiapan hati kita untuk datang bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus. Ku
mau percaya bahwa segala sesuatu yang kita rindukan, Tuhan menjawab dengan cara dan waktunya Tuhan Yesus. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala membuka kita dalam doa. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat bisa dipersilakan duduk kembali. Saya sapa kita sekali lagi, Shalom. 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 Saya mau Bapak Ibu Saudara bisa menoleh kiri kanan Bapak Ibu Saudara dan katakan kamu punya kuasa yang diberikan dari Tuhan Yesus untuk kamu. Amin. Kita punya kuasa yang diberikan Tuhan untuk kita, amin. Untuk menaklukkan musuh, amin. Menaklukkan dunia, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku diberi kuasa.
lebih dan lebih lagi kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kita, dasar dari yang kuharapkan. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Para petugas kolektan untuk Ibu Susmina dan Ibu Umiati diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kita mau mempersembahkan dari apa yang kita punya. Jangan kita lihat nilainya, tetapi kita mau mempersembahkan hati kita sungguh-sungguh untuk dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan kami taruh ke dalam tangan penuh kasih, untuk setiap kasih dan cinta Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Bahkan sampai pada pagi hari ini kami melompat, memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah apapun yang kami berikan
kami tidak melihat nilai itu, tetapi hati kami Tuhan perhitungkan untuk datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita sambil kolektan dijalankan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Saudara, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita tenangkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David. Namun sebelum itu mari kita mau mengangkat pujian kita mau sungguh-sungguh menyatakan kerinduan kita dari hati kita bahwa kita rindu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan Yesus yang membawa kita ke dalam jalan yang penuh dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih yang ada padamu. Kita beri kemuliaan yang paling meriah bagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau boleh pada kesempatan pagi ini sebuah kehormatan yang luar biasa untuk kami melayani Tuhan, untuk kami sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami percaya kebenaran firman Tuhan inilah yang akan membawa seluruh hidup kami untuk masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa bagi kami pribadi lepas pribadi. Khususnya Tuhan, kami baru saja merayakan untuk memperingati kenaikan Engkau ke sorga. Karena itu Tuhan, biarlah firman ini semakin membawa pemahaman kami semakin dalam, menyelami setiap karya yang Engkau kerjakan untuk menyelamatkan setiap hidup kami. Roh Kudus ambil alih, biarkan Roh Kudus memberikan pengertian yang mudah untuk kami cerna, sehingga kami percaya kami pun dapat dengan mudah untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami siap sambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Oke, ya mungkin untuk pertama kali ya kita baru berjumpa, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, mungkin juga slide boleh sambil ditampilkan. Oke, sudah. Terima kasih tim multimedia. Ya, saya dengan Pastor Tambok Lamhot David ya. Saya melayani di salah satu GBI yang ada di Harapan Indah Bekasi. Ya, saya datang ke sini bersama dengan tim, tapi hari ini kita bagi dua ya. Ada yang melayani di tempat lain dan kami melayani di Gereja GSPDI Philadelphia Suro. Ya, tentu kami menyampaikan ya rasa hormat, rasa sukacita kami untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman ada di tempat ini, khususnya juga buat Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Oke, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah This is Real Love ya. Atau inilah cinta yang sejati atau cinta yang sebenarnya. Kita masuk di slide pertama. Oke, ya sambil menunggu ya. Kalau kita tahu ya bahwa hari-hari ini ya dunia coba mengajarkan kita dengan berbagai macam pengertian cinta, Bapak Ibu ya. Pasti dari Bapak Ibu pasti tahu ada beberapa film yang begitu fenomenal dengan kisah cintanya. Ya, mungkin di sini buat yang udah lebih sepuh, yang udah lebih senior gitu ya, mungkin tahu dengan kisah film yang namanya Romeo and Juliet, ya kan? Itu mungkin film kurang lebih tahun 80-an lah gitu ya, tahun 80 90-an gitu ya. Ini kisahnya begitu luar biasa karena mereka begitu sama-sama saling mengasihi, saling mencintai gitu kan, di tengah segala pertentangan yang ada. Tapi faktanya adalah dalam film tersebut kedua orang ini ya, baik pihak laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama menenggak racun dan mati bersama-sama. Ini yang dunia coba ajarkan ya. Apakah ini yang disebut dengan cinta yang sejati atau cinta yang sebenarnya? Saya rasa tidak. Lalu masuk ya di era, ini anak-anak milenial ya, ada kisah yang namanya adalah filmnya Twilight ya. Itu sampai berseri-seri ya, kayaknya ada 5 atau 6 seri gitu ya. Sampai Twilight yang final aja dibagi 2 lagi kisahnya ya. Ini lebih tidak masuk akal lagi. Kenapa? Karena ada satu sosok vampir gitu ya bisa menyukai anak manusia. Nah ini udah lebih aneh lagi ya. Ini kalau di Indonesia namanya siluman kelelawar gitu ya, menyukai manusia. Nah ini yang lebih parah lagi. Tapi yang luar biasa saudara-saudara semua, ini menyedot penonton yang luar biasa. Ya, penontonnya gila-gilaan. 10 juta lebih orang ngantri buat nonton film-film ini.
Ya, ini saya nggak usah terangkan lagi ya, karena dari awalnya aja udah agak unik gitu ya. Bagaimana mungkin ada siluman kelelawar dan dia menyukai lagi seorang anak manusia, ini udah lebih tidak masuk akal. Nah di Indonesia sendiri ya, di tahun masuk di 2000-an gitu ya, kita kenal dengan salah satu film yang cukup terkenal yaitu AADC ya, atau Ada Apa Dengan Cinta, ya kan? Dan kita tahu ini salah satu film pertama tentang cinta yang cukup booming di negara kita. Dan yang menarik juga, kisah cinta ini juga kalau kita tahu pada bagian endingnya, sang laki-laki ini juga pergi meninggalkan perempuan dalam keadaan galau, bingung dan sebagainya. Ya, apakah ini yang disebut cinta sejati? Ya, kalau saya rasa dari ketiga film ini tidak ada kayaknya yang menggambarkan cinta sejati yang sebenarnya. Slide selanjutnya. Ya, nah tentu ini jadi pertanyaan kita ya. Lalu siapa pemilik real love ya? Alkitab ajarkan Allah adalah kasih. God is love ya. So artinya bahwa Allah yang adalah kasih itulah yang pencetus pertama definisi kasih yang seharusnya ya. Tapi dunia dengan berbagai macam rupa mereka coba untuk mendistraksi ya, apa pengertian kasih yang sebenarnya ya. Pertanyaan pertama kita sudah langsung bisa jawab. Nah tapi kita akan banyak lebih bahas pada pertanyaan kedua dan ketiga. Lalu bagaimana besarnya kasih Tuhan tersebut dan bagaimana kita untuk meresponi kasih Tuhan tersebut. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ya, kitab Roma ini dituliskan oleh salah seorang rasul yang luar biasa yang bernama Paulus ya. Dan kita tahu Paulus ini punya dasar background pendidikan yang luar biasa. Bahkan dia bisa dianggap jadi petinggi agama pada masa itu di usia yang sangat muda. Ya, kalau bahasanya di sana dia adalah anggota dari Sanhedrin gitu ya, dan dia adalah anggota termuda gitu. Pendidikan agamanya begitu luar biasa. Dan kita boleh catat juga bahwa isi dari perjanjian baru 70% adalah hasil dari tulisan Paulus. Kita sebut saja Roma, Korintus, Efesus, Galatia, semua adalah surat-surat yang dituliskan oleh beliau. Karena itu saya percaya ini menjadi pengajaran penting buat setiap kita ya, karena ini bukan hasil sembarangan dia nulisnya ya, tapi dengan ilmu dan tuntunan Roh Kudus yang luar biasa. Kita buka dari Roma 5 ayat 1 sampai 11 ya. Saya akan baca ayat ganjil, lalu Bapak Ibu bantu untuk baca di ayat genapnya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2 Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Ayat 11 sama-sama kita baca 3, 2, ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Ya. Nah, ini jadi satu landasan penting ketika berbicara hasil pembenaran yang Yesus sudah kerjakan bagi setiap kita. Dari karya kelahirannya sampai kematiannya, kebangkitannya, dan baru saja kita peringati kemarin adalah kenaikannya ke sorga. Nah, tentu ini jadi sesuatu pondasi yang harus kita pegang, karena yang Yesus lakukan tentu ada hasil yang harus dicapai. Dan Rasul Paulus coba menuangkannya dalam bentuk tulisan kepada jemaat di Roma mengenai hasil pembenaran tersebut melalui karya hidup yang Yesus sudah kerjakan. Ya. Ya, jadi kita akan sama-sama belajar 3 sikap penting ya untuk kita meresponi kasih Allah, dan sekaligus kita akan sama-sama juga melihat bagaimana besarnya kasih Allah tersebut di dalam hidup kita. Kita masuk ke poin yang pertama. Next slide. Ya, kalau kita baca tadi dari awal Roma 5 ayat 1, jelas firman Tuhan katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini jadi hal yang menarik Bapak Ibu ya. Karena ada kata-kata dibenarkan pada bagian itu. Banyak sekali hamba Tuhan mengatakan bahwa dibenarkan artinya kita diubahkan jadi benar ya. Padahal dalam bahasa aslinya kata dibenarkan itu memiliki makna kita dinyatakan jadi benar ya. Nah, ini ada sedikit hal yang beda tapi maknanya bisa jauh Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ambil dalam sebuah ilustrasi gitu ya, dalam sebuah ilustrasi, kira-kira menurut Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ketika kita masuk dalam sebuah proses pengadilan ya, lalu kita dapat putusannya kita tidak bersalah dan hukumannya kita bebas. Kira-kira kita seneng gak? Gimana Bapak Ibu? Kira-kira seneng atau enggak? Senang ya, pasti senang, oke? Ya. Tapi bagaimana kalau kejadiannya adalah kita diputus bersalah, tapi hukumannya ringan? Kira-kira lebih senang nggak? Bingung ya kayaknya, bingung. Oke, saya akan kasih dengan pelan-pelan sekali nih ya. Kalau kita diputus tidak bersalah, hukumannya bebas, ya jelas. Karena putusannya tidak bersalah, ya kita pasti bebas. Masa udah diputus tidak bersalah tapi dihukum? Nggak mungkin kan? Putusannya tidak bersalah, kita bebas, itu aja kita udah senang. Tapi ada orang putusannya bersalah, hukumannya ringan. Contoh, kasusnya membunuh orang, harusnya 20 tahun. Tapi ternyata cuma 1 tahunan, itu yang kemarin masuk di TV kan? Salah satu kasus yang bikin heboh nih satu Indonesia, ya kan? Dia kasusnya berat, hukumannya ringan, ya kan? Tapi yang luar biasa, ya kita tahu dia bersyukurnya luar biasa. Dia datangi ibunya, dia datangi keluarganya semua, dia sujud karena begitu senangnya. Putusannya salah padahal, tapi hukumannya ringan, ya. Tapi yang namanya dinyatakan benar, putusannya salah, ya, hukumannya bebas. Amin. Kenapa bisa bebas? Karena ada yang bayar harganya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari ketiga peristiwa ini, mana yang paling senang, paling bahagia, paling bersyukur? Dari yang 3 tadi, putusan
bebas ya, tapi putusan tidak bersalah tapi hukumannya bebas, atau yang kedua putusan bersalah tapi hukumannya ringan, atau yang ketiga putusannya salah tapi hukumannya bebas. Putusan salah tapi bebas, benar. Ya. Putusannya kita tetap bersalah, tapi dinyatakan benar karena ada yang bayar harga. Ya. Makanya saya sering kasih ilustrasinya adalah sederhana, ya. Ada seorang penjahat, dia begitu rupa melakukan kejahatan yang luar biasa, dari membunuh, merampok, mencuri dan lain hal sebagainya. Dia masuk dalam sebuah pengadilan dan hakim juga udah sampai pusing kepalanya. Wah, ini udah nggak mungkin nih, ini udah jelas buktinya ada, saksinya ada, dia ini udah jelas bersalah. Hukumannya bisa hukuman mati gitu ya. Lalu dia tanya ke para orang yang hadir ya buat menyaksikan pengadilan tersebut. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah dia layak untuk dihukum? Udah hukum aja, paling berat, paling yang menyakitkan, paling menyiksa dia, pokoknya semua teriak gitu. Ya. Tapi singkat cerita, walaupun juga mungkin hakim ini ya kayaknya tidak mungkin sih ya dia mengeluarkan ide ini karena pasti nggak ada yang mau gitu. Tapi dia iseng aja, dia coba tanya. Kira-kira dari Bapak Ibu yang hadir, kita tahu dia udah bersalah, kira-kira ada yang mau gantiin nggak hukuman dia? Semua bilang, wah siapa yang mau, nggak mungkin, mereka pokoknya sumpah serapah semua, nggak mungkin, pokoknya dia harus dihukum seberat-beratnya. Ya. Lalu Pak Hakim bilang, tenang. Sekali lagi saya tanya, kira-kira dari Bapak Ibu semua, ada nggak yang mau gantikan hukuman dia? Lalu tiba-tiba ada satu orang bapak cukup tua, dia angkat tangan. Dia berdiri dan dia maju ke depan pengadilan. Lalu dia katakan, saya Pak Hakim, saya siap menggantikan orang ini. Pak Hakimnya sampai bingung, kok bisa ada orang yang mau? Bagaimana mungkin Bapak kok mau, ini anak hukumannya hukuman mati loh Pak. Lalu dia bilang, karena saya bapaknya dan dia anak saya. Ya. Inilah yang menjadi sebuah gambaran betapa besarnya kasih Allah. Kenapa? Karena poin yang pertama yang saya catat bahwa status saya berubah. Ya. Kita yang harusnya dipersalahkan, kita yang harusnya menerima hukuman, tapi Yesus bayar harga menanggung semuanya. Sehingga status kita menjadi dibenarkan. Makanya tadi di Roma 5 ayat 1 jelas sekali yang dituliskan adalah sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya. Karena iman. Iman kepada siapa? Kita baca, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dia yang sudah bayar harganya. Status kita berubah. Makanya saya kasih poin pada bagian ini, status yang dibenarkan harusnya mendorong dengan hebat kerinduan kita untuk menghidupi kebenaran. Amin. Ya. Karena kalau saya mau ngomong ya, kita dengan putusan tidak bersalah, hukuman bebas saja udah senang. Ya. Putusan bersalah, hukumannya ringan, wah udah sujud syukur. Tapi ini putusannya bersalah, tapi hukumannya bebas. Ya, harusnya rasa syukur aja kurang. Amin. Ya, harusnya rasa syukur aja kurang. Gak pantas lagi kita bilang hanya sekedar bersyukur. Kita harus berikan kerinduan yang paling dalam untuk menghidupi kebenaran itu. Karena percaya si anak tadi yang melakukan banyak kejahatan, karena dia tahu bapaknya yang gantikan dia, kira-kira dia besok masih curi gak? Gak bakal mungkin, karena dia tahu bapaknya mati buat gantikan dia. Tapi lucunya orang-orang percaya ya, udah tahu Yesus mati buat gantikan kita, besok masih melakukan lagi dosa. Keterlaluan gak kita?
Keterlaluan. Maaf kalau keras, tapi saya harus sampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Makanya hari ini kalau kita menyadari kasih Allah yang begitu besar sehingga membuat status kita berubah, ini harusnya mengubah kerinduan kita untuk semakin sungguh-sungguh menghidupi kebenaran. Ya, ini penting. Ya, karena sampai Alkitab setebal itu tujuannya cuma satu, mengajak kita hidupi kebenaran. Karena Yesus sudah lakukan terlebih dahulu, bahkan menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Itu poin yang pertama, status saya berubah. Kita masuk pada poin yang kedua, ya. Poin yang kedua, oke, sudah tampil di slide, yaitu adalah cara pandang saya berubah, ya. Kalau kita baca tadi dari ayat 2 dan 3 sampai ayat ke-5, ya, 2 sampai 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, tapi ada hal menarik di ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Ya. Ternyata Rasul Paulus juga menyampaikan satu hal penting mengenai hasil pembenaran yang Yesus sudah lakukan. Tadi yang pertama, status kita berubah. Tapi yang kedua, cara pandang kita juga harusnya berubah. Karena Rasul Paulus katakan, dan bukan hanya itu saja. Ya, kita boleh bermegah dalam berkat yang Tuhan berikan. Ya, mungkin umur yang panjang, kesehatan yang baik, kita bersyukur akan itu. Tapi yang menarik adalah, dan bukan hanya itu saja, ya, di ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Bermegah dalam kebaikan Tuhan itu mudah, tapi bermegah dalam kesengsaraan, bagaimana mungkin? Ya, kayaknya kalau nggak nangis aja udah hebat gitu kan. Wah, ini hidup saya dipecat misalkan gitu ya, saya dipecat, di PHK, keluarga meninggalkan saya, bagaimana saya bisa bermegah dalam kesengsaraan? Ya. Nah, karena itu saya sampaikan hasil pembenaran yang Yesus kerjakan melalui karya kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan harusnya mengubah cara pandang kita. Amin. Ya. Karena ini jadi hal penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat teladan yang Yesus lakukan pun sama loh, Bapak Ibu. Ketika dia menjalani penderitaan itu untuk menebus kita, ya, dia dicambuk, dia disesah, lalu dia bawa salib, dia jatuh 3 kali. Apa dia pernah ngeluh? Apa dia pernah capek nih menyelamatkan manusia ini, ya? Gak ada dia seperti itu. Dia lakukan terus. Dia bermegah dalam penderitaannya. Dia jalani terus sampai di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan kita semua dari akibat dosa. Ya, bayangkan inilah yang Yesus lakukan. Dia bermegah dalam penderitaannya tanpa dia ucap sumpah serapah, tanpa dia emosi, tanpa dia dengki, tanpa dia marah. Sekalipun pakaiannya dikoyakan, ditertawakan, dicemooh, dipasangkan mahkota duri, dia tetap jalani dengan penuh cintanya. Amin. Ya. Tentu ini jadi hal yang lucu gitu ya, jadi hal yang berbanding terbalik ya dengan apa yang kita lakukan.
Amin. Kita baru jalan sedikit ya, mungkin lagi tutup pintu gitu, kejepit padahal cuma kelingking kecil lah gitu ya, cuma berdarah, udah nyalainnya Tuhan. Aduh Tuhan kenapa sih nih kelingking saya kena, aduh biru lagi, aduh gimana nih Tuhan ya, nasib nih gimana nih, buruk nih ya. Waduh ya, baru masalah sepele ya, kita udah langsung maunya nyalahin Tuhan, tidak mau hidup dalam penderitaan, maunya hidup pokoknya bahagia terus, senang terus ya. Padahal orang hidup pasti ada prosesnya, ada penderitaan yang dia harus lalui ya. Tapi dia maunya happy terus, senang terus. Nah, hari ini kita belajar untuk meresponi dengan benar. Cara pandang kita harus berubah, yaitu berubah jadi seperti apa? Bahwa penderitaan bukan sebagai hukuman Allah ya, tetapi sebagai sarana untuk membuktikan kasih Allah ya. Maksudnya seperti apa itu Pak ya? Bermegah dalam penderitaan artinya justru penderitaan itulah yang akan membuat kita semakin mengerti betapa besarnya kasih Allah yang luar biasa ya. Jadi jangan melihatnya secara negatif, wah penderitaan nih hukuman Allah nih, tangan saya buktinya biru nih ya. Berantem dikit sama istri ya karena lupa cuci piring ya, atau kita sebagai suami kadang suka malas bantu ngepel gitu ya. Wah kita langsung bilang, wah ini penderitaan dari Allah nih ya. Hukuman nih, hukuman Allah. Waduh gawat ya. Ya. Rasul Paulus katakan kita juga harus bermegah dalam penderitaan. Inilah hasil pembenaran. Kalau kita bermegah cuma dalam keadaan bahagia itu biasa. Tapi kita yang sudah dibenarkan harusnya cara pandang kita berubah. Sekalipun menderita saya tetap menyembah Tuhan. Sekalipun kantong kering saya tetap menyembah Tuhan. Ya. Sekalipun tadi berangkat ke sini bensin habis saya tetap menyembah Tuhan. Amin. Harusnya seperti itu. Itulah hasil pembenaran. Ya. Makanya saya bilang kita harusnya merubah cara pandang kita bahwa penderitaan itu bukan sebagai hukuman Allah, tetapi sebagai sarana untuk membuktikan kasih Allah, yaitu adalah kasih Allah kepada manusia. Artinya apa? Kepada kita yang mengalami firman Tuhan katakan, ujung-ujungnya adalah pengharapan juga kok. Tadi kita sama-sama baca kan? Ya, penderitaan menghasilkan ketekunan, menghasilkan tahan uji, ujung-ujungnya pengharapan juga kok. Ya, ujung-ujungnya ada kasih Allah juga. Sehingga apa? Dari masalah penderitaan yang kita hadapi, ujung-ujungnya kita pasti akan mengalami kasih Allah. Kita yang mengalaminya, ya. Dan yang luar biasa bukan hanya membuktikan kasih Allah kepada manusia yang mengalaminya, tetapi juga membuktikan kasih Allah yang terpancar melalui manusia tersebut. Ya, kalau orang, Bapak Ibu ya, lihat kita, wah hidupnya diberkati, ya setiap doa Tuhan jawab, ya pokoknya wah dia hidupnya tenang aja, enak aja. Kita kesaksian atau orang di sekitar kita lihat kita biasa aja, wah biasa aja itu mah Tuhan ya memang seperti itu baik. Tapi Bapak Ibu kalau kita hidup menderita dalam kesulitan, dalam penderitaan, tapi kita gereja nyembah Tuhan, kita sampai sujud menyembah Tuhan dengan serius sampai nangis, kita betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang baru top namanya. Itu yang luar biasa. Kalau lagi seneng semua mah enak ya. Orang gak akan ada terlalu ya namanya seneng dia. Ya pasti ya bangga juga gitu ya. Tapi sama orang yang menderita tapi tetap cinta Tuhan, wah orang lebih terkesima melihat yang seperti itu. Amin. Sehingga apa? Kasih Allah itu terpancar melalui hidup kita. Ya. Ketika kita kuat dalam penderitaan, ketika kita tetap berdoa dalam kesengsaraan, di situ kan sekeliling kita lihat, bapak ibu kita lihat, keluarga kita, anak-anak kita lihat. Dia lihat, wih gila ya si papi,
uang gak ada berdoa terus, luar biasa. Ya, gila ya si mami ya. Padahal kita belanja cuma sayur tempe, tapi tetap cinta Tuhan, puji Tuhan, angkat tangan, sorak-sorai terus. Anak-anaknya kan terbangun. Amin. Ya. Jadi belajar untuk memiliki cara pandang yang berubah. Ya. Sehingga penderitaan itu bukan sebagai hukuman Allah, tetapi sebagai sarana untuk membuktikan kasih Allah. Baik kasih Allah kepada manusia, kita yang mengalami penderitaan itu, kita akan mengalami ujung-ujungnya pengharapan. Dan yang kedua, kasih Allah yang terpancar melalui hidup kita yang mengalami hal tersebut. Sehingga banyak orang di sekeliling kita akan diberkati dan dikuatkan. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu berbicara tentang cara saya mengasihi berubah, ya. Kalau kita baca lanjut lagi ya dari ayat 6 dan 7 lalu selanjutnya ya, saya akan baca dari 6 sampai 8, kurang lebih 9 ke 11 juga menekankan hal yang sama. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana besarnya kasih Allah? Yaitu adalah begini, Bapak Ibu. Tuhan mengasihi saya bukan karena saya layak untuk dikasihi, melainkan meskipun saya tidak layak untuk dikasihi. Ya, saya kasih ilustrasi sederhana. Ya, kita sama-sama tahu kisah ketika Yesus disalibkan ya, ada yang disalibkan di kanan kirinya juga ya. Kita sama-sama tahu ada 3 salib di proses itu, ya. Dan ada satu orang yang disalib, dia berkata untuk guru ingatlah akan aku. Dan Yesus mengatakan hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke, kisah Alkitab berhenti sampai situ. Nah saya lanjut dengan ilustrasi ya, yang saya coba gambarkan ke Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan kisah beneran ya, ini hanya ilustrasi ya. Singkat cerita, tiba-tiba si orang yang tadi ngomong sama Yesus masuk nih ke sorga ya. Ketemu dia sama di pintu gerbang sorga, dia ketemu sama malaikat. Malaikat mau data ya, biasa ya, kayak kita kan ada sensus penduduk di data gitu ya. Malaikat juga data nih, ini hanya ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Nama ya ini A, lalu pekerjaan mencuri, merampok, membunuh. Wah ngeri juga nih ya. Karena yang namanya hukuman salib ini adalah hukuman yang paling hina pada zaman itu ya. Berarti ini adalah penjahat yang benar-benar paling jahat gitu ya. Oke. Lalu dia tanya, kok apakah Bapak sudah dibaptis gitu ya? Lalu dia bilang, belum. Wah kok bisa nih ya masuk ke pintu gerbang sorga nih. Udah agak unik nih orang ya. Lalu dia tanya lagi, apakah Bapak pernah ikut Bible study atau pendalaman Alkitab? Belum juga, saya buka 1 lembar juga belum. Waduh, gawat ya. Ya, lalu si malaikat ini pusing kepalanya. Oke, sebentar Pak ya. Saya panggilkan atasan saya dulu ya. Ini adalah supervisor malaikat ya. Supervisor malaikat datang. Pak, mohon maaf ya, ini malaikat ini masih baru gitu ya. Kalau umumnya kan seperti itu ya. Nah ini saya ingin tanyakan Pak hal-hal yang lebih mendasar ya Pak ya. Ya, saya akan tanyakan Pak, untuk yang pertama, apakah Bapak anggota gereja Pak? Itu paling sederhana, paling dasar. Bukan kata dia. Hah? Bukan anggota gereja juga? Bukan Pak katanya. Wah kok bisa Bapak nih ya kan? Tapi sebentar ya. Mungkin saya harus tanyakan sekali lagi ya. Mungkin Bapak juga kalau saya boleh tahu, apakah Bapak mungkin pernah mengikuti retret atau ibadah padang dan sebagainya gitu ya. Saya baru dengar itu katanya.
Dia nggak pernah juga, Bapak Ibu ya. Sampai supervisornya juga pusing dia, aduh ya dibaptis belum, di anggota gereja bukan, pendalaman Alkitab tidak pernah. Lalu dia tanya, Pak, lalu kenapa Bapak bisa masuk ke sini? Jawaban dia sederhana, orang yang disalib di tengah itu katakan, saya boleh datang. Amin. Yesus mengasihi kita bukan karena kita layak untuk dikasihi. Yesus mengasihi kita sekalipun kita tidak layak untuk dikasihi. Amin. Ini yang Yesus kerjakan untuk kita. Sehingga harusnya apa yang Yesus kerjakan ini mengubah cara kita untuk mengasihi yang lain. Amin. Ya. Seorang penjahat saja yang paling hina, dia tahu betapa dia dikasihi. Ya, karena satu-satunya alasan dia bisa masuk ke pintu surga itu adalah karena dia dikasihi Tuhan. Tuhan ngomong, kamu boleh datang. Amin. Ya. Ini jadi satu poin penting yang harus kita pegang, Bapak Ibu semua. Ya. Karena itu pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana kita untuk meresponi kasih Allah yang besar tadi, ya, yang kita sama-sama sudah dengarkan tadi, ya. Jelas tadi firman Tuhan katakan mengasihi orang yang baik itu wajar, mengasihi orang yang benar itu jarang, walaupun ada, ya. Tapi mengasihi orang yang tidak baik dan tidak benar, ya. Itu yang Yesus teladankan bagi kita. Kita ini tidak baik, tidak benar. Yesus tetap pilih mengasihi kita. Amin. Ini yang kita harus ikuti, teladan yang Yesus berikan. Ya, kalau mengasihi orang baik sama kita, wajar Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengasihi dia, keterlaluan kita. Dia udah baik sama kita, kita masih jahat, waduh keterlaluan ya. Mengasihi orang yang benar, oke, itu ada tapi agak jarang ya. Tapi tugas kita bukan itu, tugas kita mengasihi orang yang tidak baik dan tidak benar sekalipun. Kita mengasihi mereka. Amin. Ya. Jadi kalau hari ini masih ada rasa kesal, rasa dendam ke keluarga, ke teman kita, ke saudara kita yang paling dekat, belajar mengampuni, mengasihi, ya, belajar untuk mulai mau maafkan. Itu baru kita praktekin kasih yang Yesus ajarkan, ya. Lalu hasilnya seperti apa ya kalau kita sudah hidup kita dipenuhi oleh kasih Kristus yang luar biasa tadi ya. Tadi ada 3 poin ya Bapak Ibu ya. 1, status saya berubah ya. Lalu kedua apa? Cara pandang saya berubah. Dan yang ketiga apa? Cara mengasihi saya berubah ya. Nah, ketika kita sudah penuh oleh kasih Allah yang seperti itu ya, maka kita akan sama seperti saya kasih ilustrasi lagi ya. Boleh tolong bantu ya ITB. Yang gelas kosong sama satu yang terisi ya. Ya, ini saya kasih ilustrasi ringan lagi nih Bapak Ibu ya. Oke, makasih ya. Saya punya ada 2 aqua nih ya, ada 2 aqua. Bentuknya sama, mirip ya, nggak ada bedanya ya. Sama nih ya, mereknya juga sama kok ya, Yora, tenang aja ya. Tenang, saya nggak akan hipnotis Bapak Ibu ya, tenang aja. Saya juga sedang tidak main sulap ya. Oke, ya bentuknya sama persis, bedanya cuma satu full terisi ya. Satu lagi kosong ya. Kita lihat kalau yang kosong dulu ya, ini yang kosong. Dia diinjak ini gampang ya, hancur. Ya, kosong dia ya. Tapi ada satu yang terisi ya. Dia di ya, oke sudah Pak. Ya. Lalu ada satu yang sudah terisi full. Tadi diinjak pelan aja hancur ya. Kalau ini kita injak agak keras sedikit sulit ya. Lebih sulit dia ya. Ya, kalau ini tadi itu langsung hancur ya.
Bapak Ibu ya. Tapi ada satu yang bedanya cuma terisi full aja. Dia lebih keras dan lebih sulit untuk diinjak ya. Pesannya apa ya? Bahwa orang yang harusnya sudah dipenuhi kasih Allah ya, dia penuh seperti ini, maka yang terlihat harusnya adalah ketika tekanan datang, ujian datang, pencobaan datang, penderitaan datang, dia tetap tegak begini. Dia tidak mudah untuk diruntuhkan, tidak mudah untuk dihancurkan. Amin. Padahal beda, padahal ini sama ya, sama, bentuknya sama, tampilannya sama semua. Mic-nya sepertinya habis baterai nih Pak, saya ganti ini aja ya. Cek ya, oke. Ya, bentuknya sama, tampilannya sama ya. Yang membedakan hanya kontennya, isinya. Amin ya. Begitupun kita dengan manusia lainnya. Dari luar kita terlihat sama-sama manusia ya, melakukan pekerjaan yang sama ya, mungkin ada yang bekerja di ladang, ada yang bekerja di kantoran gitu ya. Kita sama-sama melakukan semuanya sama ya. Tapi yang membedakan adalah kita sudah dipenuhi kasih Allah atau tidak. Orang yang dipenuhi kasih Allah, dia nggak akan mudah hancur seperti ini. Tapi dia akan tetap tegak, penuh, berdiri seperti ini. Kenapa? Karena tadi satu, dia menyadari statusnya sudah berubah. Lalu yang kedua, dia menyadari cara pandangnya sudah berubah. Dan yang ketiga, dia menyadari cara mengasihinya sudah berubah. Sehingga tekanan macam apapun tidak akan menghancurkan dia. Amin. Saya akan tutup dengan satu video. Ini orang tidak terkenal di mana-mana, seorang ibu-ibu tua, tapi saya percaya dia dikenal oleh Tuhan karena hidupnya dipenuhi kasih Allah yang luar biasa tadi. Ya, sama-sama kita akan saksikan. Apaan ini Bu? Ini lontong, ini kue pisang, ini bihun 31, ini nasi goreng. Oh, yang ini apa? Bihun, ini nasi goreng. Berapa? Nasi goreng 6.000, bihun 5.000, lontong 2.000. Oh, ya. Ibu baca apa itu? Ada Alkitab, Alkitab loh. Kenapa baca Alkitab Bu? ya seorang Oh, baca Alkitab. Bapak, Ibu orang Kristen? Kenapa rajin baca Alkitab? Ini dari saya. Rajin baca Alkitab ya Bu ya? Bapak, Ya? nyari duit susah Bapak. Udah, dari saya. Tuhan yang kasih. Tuhan yang balas ya Pak. Ah, Tuhan Yesus yang kasih. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Orang yang dipenuhi oleh kasih Allah, sekalipun dia jualan nasi uduk, hidupnya berat, penuh tekanan, dia sendirian, tapi tidak mengurangi kecintaannya pada Tuhan. Amin. Sekalipun dia harus membaca Alkitab di tengah emperan, dia harus membaca Alkitab di pinggir jembatan penyeberangan, dia tetap lakukan. Amin. Kenapa? Karena dia tahu kasih Tuhan sudah memenuhi hidupnya. Tidak dikenal, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan dunia, bukan. Tapi saya percaya dia dikenal Tuhan. Amin. Ya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ya. Ini pertanyaan dasar tapi penting. Kalau seorang ibu yang hidupnya penuh tekanan, dia begitu luar biasa mengasihi Tuhan. Pertanyaan untuk kita, ya, kenapa kita sulit untuk mengasihi Tuhan seperti itu? Penderitaankah, kesengsaraankah, pencobaankah? Firman Tuhan katakan harusnya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ini bukti nyata Bapak Ibu, orang Indonesia juga. Saya percaya di luar negeri juga lebih banyak lagi. Karena itu kita jangan kalah ya.
Tentu kita melihat kebaikan Tuhan bisa lewat berkat-berkat yang Dia berikan. Tapi ternyata kebaikan Tuhan juga bisa dinyatakan melalui penderitaan dan tekanan hidup kita. Amin. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, saya undang teman-teman dari tim musik. Ya. Maka ini menjadi satu poin penting di poin nomor 3, yaitu adalah cara orang melihat Yesus akan sangat tergantung dari bagaimana cara kita mengasihi sesama kita. Ya, ketika ibu tadi dia penuh dengan rasa cinta kepada Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia begitu baik dan hormat dan sopan kepada orang yang ingin membeli. Saya percaya setiap orang akan melihat Yesus melalui hidupnya. Amin. Karena amanat agung katakan kita bukan jadi pengkhotbah, tapi jadi saksi. Saksi berbicara apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia pandang, itu yang dia ceritakan. Dan yang luar biasa, saksi juga berbicara bahwa hidupnya hadir, ya, hidupnya menyatakan sebuah representasi kasih Allah itu. Sehingga tidak perlu bicara sekalipun, tapi dengan tingkah lakunya dia sudah menjadi saksi Kristus. Makanya kita dipanggil jadi saksi. Bukan pengkhotbah, pintar bicara, pintar ngomong. No, Tuhan bilang jadilah saksiku sampai ke ujung-ujung bumi. Kita ceritakan apa yang kita lihat, kita dengarkan tentang Tuhan, tapi juga kita praktekkan hidup kita yang menjadi sama dengan Kristus. Semakin hari semakin serupa sama seperti Kristus. Percaya itu bunyinya jauh lebih hebat dari perkataan kita yang paling bagus. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, buat hari ini kami boleh sama-sama belajar mengenai cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya, yang Tuhan sudah berikan bahkan nyatakan kepada setiap kami. Bagaimana kami melihat betapa besarnya, betapa lebarnya, dan betapa dahsyatnya kasih Allah yang begitu nyata buat setiap kami. Sehingga kami tahu kami yang harusnya bersalah, tapi Engkau bebaskan karena Engkau yang bayar harga. Kau berikan hidupmu untuk menggantikan kami. Dan kami juga tahu bagaimana Engkau yang tidak pernah mengeluh dalam jalan penderitaan menuju Golgota itu. Tidak ada satu sumpah serapah, tidak ada rasa penyesalan, tapi dengan tatapan penuh kasih, penuh cinta, Engkau tetap berjalan. Sekalipun jatuh 3 kali, Engkau tetap bangkit. Sekalipun bajumu dikoyak-koyakan, Engkau dicemooh, bahkan mahkota duri dipasangkan. Tatapan penuh kasih, penuh cinta itu terus Engkau berikan. Bahkan Engkau katakan, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu dalamnya Engkau mengasihi kami Tuhan. Sehingga ketika ditusuk terakhir, yang keluar bukan lagi darah tapi air. Karena darah-Mu telah tercurah seluruhnya untuk menebus setiap kami dari dosa. Biar hari ini ketika kami melihat cara Engkau memandang, biarlah hari ini juga kami belajar memiliki cara memandang yang berbeda dari setiap penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan. Biar kami punya cara pandang yang berbeda, sehingga melalui penderitaan dan ujian yang paling berat sekalipun, kami akan tetap dapat melihat kasih Allah. Kami akan dapat membuktikan kasih Allah yang dahsyat itu melalui kami, bahkan juga untuk kami pancarkan kepada orang-orang sekitar kami. Dan yang ketiga, kami juga hari ini belajar bagaimana meresponi kasih Allah yang tetap memilih mengasihi kami. Sekalipun kami tidak layak untuk dikasihi, Engkau tetap mengasihi kami sekalipun kami tidak pantas untuk dikasihi.
Maka melihat hal ini harusnya respon kami untuk mengasihi orang lain pun harus berubah. Karena kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami yang tidak layak sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ambil alih, Engkau yang artikan setiap kata kalimat menjadi bahasa yang mendalam bahkan merema dalam setiap hati kami. Sehingga kami keluar ada suatu perubahan hidup yang kami bawa dan siap kami bagikan kepada orang banyak yang ada di luar sana. Karena kami percaya kami dipanggil untuk jadi saksi Kristus, maka bukan hanya untuk pandai berbicara, pandai memberikan sebuah kata-kata motivasi, tapi biarlah kami juga pandai untuk meneladani apa yang Yesus sudah berikan. Sehingga melalui sikap kami itu yang akan lebih banyak berbicara dan mengubah begitu banyak orang untuk mereka melihat Yesus yang sejati melalui hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gereja ini, Bapak Gembala beserta seluruh tim pelayanan yang ada. Engkau memberkati Bapak dan Ibu senantiasa dalam pimpinan penyertaan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak.